Ingat nggak masih, Cak, komentar paling pedas pertama kali? Itu mau tanding apa mau jadi model? Jangan ada kata perpecahan, karena selamanya kita telah dipersaudarakan. Selamat datang kembali tentunya di Pojok Teratai. Kali ini aku Arsyad, kita bakal ngobrol santai di channel ini dengan bintang tamu yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Tapi buat kalian yang belum tahu, alangkah baiknya beliau sendiri untuk memperkenalkan diri. Bisa perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Khairunisa, biasa dipanggil Caca atau Nisa. Alamat Jalan Laksana Intan. Nah, terus tanggal lahir 4 Januari 99, Banjarmasin. Untuk umur saat ini? Sudah menginjak 22 tahun. 22 tahun terinjak ya, cukup seperti itu. Oke. Hobi? Hobinya tentu olahraga. Olahraganya apa aja, tapi lebih cinta ke silat gitu. Untuk saat ini kuliah ada di mana? Tentunya kuliah di Banjarmasin tercinta, yaitu di Uniska, jurusan pendidikan olahraga. Olahraga juga. Ya, angkatan pertama 2018 itu baru dibuka untuk pendidikan olahraga. Biasanya kan pendidikan olahraga adanya di Banjarbaru tuh, namanya Jipok kan, Unlam punya. Nah, sekarang di 2018 Uniska punya pendidikan olahraga Sendiri ya? Iya. Caca ini seorang warga PSHT juga. Sudah berapa lama menjadi warga PSHT? Alhamdulillah terhitung dari 2015 sampai sekarang jadi 7 tahun. Sekitar 7 tahun ya mengabdi. Kalau boleh tahu kenapa lebih memilih kegiatan PSHT? Sebelumnya sebelum mungkin mengarah ke sana, kenapa lebih senang dengan olahraga? Satu, zaman saya SD itu saya lebih rendah di nilai akademik dan lebih tinggi nilai di non akademik. Iya. Jadi wali kelas saya itu waktu SD kan berbincang tuh sama guru olahraga. Nah, di situ peran guru olahraga untuk menunjang bakat siswa pas di SD itu membentuknya. Nah, jadi pas dibawa guru olahraga saya itu main voli, di situ mulai kelihatan bakat saya di dunia olahraga, voli, senam. Terus lulus SD pun mau ditawarin jadi atlet gulat, tapi orang tua melarang. Orang tua pun abah saya itu atlet taekwondo sama atlet binaraga. Nah, tapi tidak membolehkan anaknya ikut bela diri, awalnya begitu. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok bisa lanjut menjadi warga PSHT? Jadi awalnya tuh pas semenjak lulus SD itu kan ditawarin sama guru olahraga untuk jadi atlet gulat, tapi orang tua melarang. Nah, terus pas masuk SMP itu di SMP saya itu banyak eskul, voli, paskib, pramuka, PMR, silat. Di situ saya tidak memilih silat langsung, tapi voli, melanjutkan voli dulu. Olahraga yang lain ya? Iya. Terus karena postur saya tinggi, saya tuh ditarik ke PMR buat apa yang kuat gitu, Iya, dilihat kuat, dilihat ngangkat kuat. tandu. Terus ditarik sama guru pembina paskib. Terus ditarik ke pramuka gitu-gitu, tapi tetap nggak mau pramuka, masih meneruskan PMR sama paskib karena banyak kegiatan yang diikuti pada saat itu. iya, ya? satu minggu itu full eskul. Nah, terus masih bertahan di paskib dan voli. Semester 2-nya baru masuk silat. Semester 2 golongan yang kedua, gelombang kedua. Gelombang kedua. Nah, ya. Itu PSHT. PSHT eskulnya. Terus itu teman-teman saya yang waktu awalnya masuk duluan itu sudah sabuk jam prapolos. Ya, Prapolos, terus dia polos, saya masih prapolos. Nah, Terlambat jadi satu tingkat ya. iya, terlambat 1 tingkat. Tapi pada akhirnya sama, karena dari sekian ratusan siswa itu yang bertahan jadi sedikit-sedikit, dan akhirnya kami dinaikkan dan jadi sama. Sederajat, Nah, karena ya, seleksi alam sebelumnya. iya. Nah, tapi sebelumnya yang mungkin pengen aku tahu nih, kan sebelumnya dilarang nih, walaupun abah atau ayah ini track recordnya adalah seorang atlet,
atlet taekwondo. Kenapa awalnya tidak boleh dan saat ini diperbolehkan? Pada saat itu apa alasan terbesar kenapa ayah itu memperbolehkan untuk ikut PSHT? Dulu anak cewek itu kan selalu dijaga tuh Iya. biar nggak kenapa-kenapa. Nah terus karena saya tuh lebih suka bermain bersama teman-teman daripada diam di rumah, lebih ikutan teman-teman tuh awalnya ikut. Nah terus adanya bela diri silat di eskul itu tuh membuat saya makin suka gitu, walaupun ditentang orang tua awalnya. Tapi itu yang menentang sosok abah sendiri. Kalau mama enggak melarang sedikit pun, yang penting berkegiatan positif. Berarti kan ayah tahu nih sampai sekarang ini masih ikut kegiatan PSHT. Pada awalnya memang dilarang, tapi apa yang satu hal mungkin apa yang membuat itu ya udah boleh? Waktu masih masuk Prapolos itu kan masih belum pakai baju silat, itu masih pakai baju olahraga. Pernah kejadian sambung melingkar tuh. Iya. Nah terus siapa nih yang mau sambung sama Mas, katanya. Saya Mas, tanpa pikir panjang, itu masih bocil banget. Dengan penuh semangat tadi. Iya, terus dengan basic yang bisa berantem kampung gitu, berani mengangkat tangan dan mainlah itu sama sama pelatihnya. Terus tiba-tiba emasnya itu membanting tuh yang tak bantingan tinggi. Iya, Dan cukup refleks bagi saya. Terus di rumput itu tuh licin kan habis hujan, jadi jatuhan saya itu salah. Jatuhnya kayak gini, timbul kepleset gitu. karena tidak tepat. Kemudian juga pada saat itu kondisinya lagi tidak baik. Ya, Iya. hujan. Nah dan posisi tulang ini nih asalnya kayak gini kan, terputar kayak gini. Nah dan itu tuh pulang itu mama saya tuh udah nggak karuan, lagi marah, udah hampir membuang baju, cuman lagi disembunyikan gitu biar nggak ikut eskul. Tapi tetap aja ikut eskul silat, Nggak kapok ya. nggak kapok sama sekali. Walaupun itu vakum latihannya 1 bulan dulu nggak latihan karena masih bengkakan di sini. Nah kata orang Banjar tuh telimbah. Limbah. Iya. Berarti setiap latihan itu sembunyi-sembunyi dong. Atau Awal. izin kan, kalau izin kan mungkin ayah pasti marah dong. Karena tidak diizinkan karena kurang setuju, atau tetap berangkat atau diam-diam. Pada saat itu tuh ayah itu masih kontek-kontekan sama saya, tapi posisinya sudah bercerai sama mama. Cuman masih Dalam komunikasi lah. Nah ya, tapi bilangnya kan, wah saya ikut silat kayak gitu kan, nggak usah. Tapi kan beliaunya nggak lihat, Nggak jadi lihat tetap dan jauh, ikut. jadi tetap jalan. Nah, Apalagi iya. pada saat itu tinggal dengan mama ya, dan mama juga setuju. Setuju. Makanya itu pas kejadian cedera itu orang tua tuh mikir nggak usah silat. Tapi ternyata semangat saya untuk berlatih di silat itu mematahkan pemikiran mama gitu ya, yang silat tuh keras. Enggak keras, cuman kalau kita bisa mengontrolnya, manajemennya. iya, mungkin ya bisa bisa dikesitukan. Nah, tadi ada basic di PMR, kemudian juga Paskib. paskib tinggi. Nah, kenapa tidak ikut ekskul lain saat ini? Maksudnya mungkin ada kegiatan di kampus kan ada paskib, kemudian ada PMR. Kenapa lebih memilih tetap berkecimpung di dunia silat? Nah, itu kan SMP. Pas saya naik lulus SMP ke SMK, itu saya lagi terkecoh dengan eskul di SMK, yaitu marching band. Iya. Nah, eskul yang saya idam-idamkan saya sejak TK itu akhirnya bisa kesampaian, dan akhirnya Itu ya. iya, mulai goyah tuh di silat asalnya kan. Terus keramaian di marching band, hampir lupa tuh sama silat, tapi tetap latihan sepenuh hati gitu. Nah terus pas ada pertandingan, ada suatu kejadian nih 2015 juga, tepatnya hampir mau pengesahan. Iya. Pengesahan berarti di tahun 2015 ya? Iya. Nah itu sebelum pengesahan itu saya ada event di Jember, Silat juga, pertandingan marching band. marching band Marching juga. band, Jomsik kalau nggak salah. Nah itu tuh saya sudah latihan tiap malam di sekolah itu eskul sampai jam 12 malam baru pulang. Nah terus
untuk mempersiapkan itu. Nah terus ternyata eventnya itu diundur ke tanggal pengesahan, padahal jangka waktunya itu seminggu kan. Masih Kalau sempat lah, iya perkiraan ya. masih sempat perkiraan, dana udah disiapkan, terus pengesahan itu kan sudah nih duitnya, dan uang buat persiapan perlengkapan marching band itu sudah juga habis keluar duit lah pokoknya kedua ini. Tapi di situ saya harus memilih satu yang harus saya ikutin. Ya, mana yang mungkin keduanya lebih prioritas, tapi mana yang lebih prioritas di antara prioritas ya? Iya, yang di Jember itu seandainya enggak diundur, enggak ke tanggal kepengesahan, mungkin saya udah ambil berangkat. keduanya. Iya, bisa ambil keduanya. Tapi setelah kejadian itu saya tuh langsung dilema gitu, mau pilih yang mana. Dalam hati saya mikir nggak pernah nih naik pesawat. Iya. Aduh, Karena itu kapan tolak lagi ukurnya, gitu. iya, benar. Iya, kapan lagi gitu, rame sama kenal sama orang lain kan di luar. Terus kalau pengesahan ditunda tahun depan, itu saya tuh mikirnya kemungkinan bisa berhenti nih kalau mental nggak kuat gitu. Lihat saudara-saudara yang lain angkatan, iya takut goyah nanti, takutnya malah berhenti gitu. Jadi mikir 3 hari 3 malam, mikir itu memutuskan untuk batal tuh, cancel ikut Jomsi itu yang di Ya, Jember. di Jember. Nah, ya. Memang kita ngalami itu setiap ada proses menuju pengesahan, pasti ada ujian. Pasti ada ujiannya. Baik itu internal maupun eksternalnya. Iya. Mungkin dari Caca sendiri itu salah satu ujiannya. Iya. Sedikit nyinggung teman-teman, ternyata Caca ini juga seorang atlet PSHT, sudah mengikuti beberapa pertandingan di gelanggang dari dalam daerah ataupun luar daerah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, gimana ceritanya kok bisa sampai menjadi atlet? Nah, disambung yang cerita tadi, Ya. di situ saya mulai kayak hampir kayak ya namanya orang batal tiba-tiba ya pasti yang lain pada nggak suka kan, namanya main tim bukan Iya, main individu. Nggak suka mereka kan, jadi kayak merasa bersalah. Tapi rasa bersalah yang saya alamin itu membuat saya makin kayak merasa kayak dikucilkan. Jadi saya memutuskan untuk jalan ke silat gitu, fokus ke silat. Jalan yang terbuka tadi ya. Nah iya, terus saya jalanin, habis pengesahan ikut latihan TC nih diadakan di cabang Banjarmasin ini dengan dibina oleh Mas Muslik sendiri. Itu awalnya saya tuh kebanyakan ngeluh gitu, Iya. capek banget. Tapi di saat itu saya menemukan sosok orang yang membuat saya bertahan. Tahan. Jadi Gitu. ada penyemangat ya. Iya, sebut aja itu tuh ada si Mas X. Iya, Itu Mas kebetulan masih pacar saya gitu. Oh, iya. Nah, sama-sama latihan dari Sabuk Jambon tuh saya menyukai dan Sabuk Mulai dari Jambon sampai jadi warga, latihan bareng latihan sampai jadi bareng, pacar. Jadi pacar saat ini. Enggak, udah Berarti ini bernostalgia gila. ya. Gila. Nah, Terus sama-sama sudah pengesahan kan bisa fokus ke latihan TC tuh. Jadi latihan tuh kami. Cuman kalau begonya saya dulu kalau lagi berantem, saya yang nggak latihan, dia yang latihan. Kalau dia yang gitu malah sebaliknya gitu. Dia yang mungkin ada masalah dari dia. Nah, pokoknya kami tuh gantian kalau misalkan ada masalah. Saya yang nggak turun latihan, jadi masih belum serius. Cuman awalnya itu gara-gara ada si Mas X itu, Yang jadi bikin semangat latihan. Untuk turun latihan. Iya, terus yang kedua yang bikin saya semangat itu karena keinginan saya untuk berprestasi di bidang individu gitu. Individu. Kan biasanya main bertim, kelompok ya, tim. iya, volley, paskib, terus marching band itu main berkelompok kan, berkelompok, nggak ya. pernah main individu. Jadi mencoba hal yang baru. Jadi pas itu saya pun waktu pertama kali tanding itu pun dihajar-hajar juga sama lawan, dan kebetulan beliau itu seorang polwan. Dan lawan ini ya. pada iya, saat itu. iya. Nah, dan posisi saya itu masih lulus SMA dan mental tuh belum kebentuk sama Belum sekali. terbentuk, apalagi Iya. kalau mungkin dilihat umur, juga dilihat Iya, medan, jauh. itu berbeda sekali kan. Iya. Nah, dari pengalaman itu saya bangkit gitu dengan fokus latihan. Akhirnya saya meraih apa yang saya impikan, mendapatkan juara walaupun itu masih juara 3. Tapi itu tuh Itu pertandingan pertama ya?
pertandingan pertama langsung juara 2 cuma Juara karena Luar biasa cuma sekali. karena langsung final. Iya, langsung final. Tapi Betul situ. iya karena orangnya pesertanya nggak ada kan kelas besar, jadi merasa kayak belum puas gitu. Terus seleksi Kota Banjarmasin mengikuti, ternyata alhamdulillah dikasih rezeki itu juara 1 dan langsung masuk ke seleksi untuk tim Platkot buat Porprov 2017 kemarin itu. Mewakili provinsi. Nah itu tuh sangat keberuntungan sekali gitu, atlet pemula langsung bisa masuk. Langsung masuk. Di situ saya dibina langsung oleh oleh pelatih-pelatih yang hebat dan berkompeten, dan rekan-rekan tim yang sangat-sangat hebat yang pernah udah main PON, kakak-kakak senior yang udah pernah ke Ya, pertandingan berpengalaman. internasional gitu. Berarti pengalamannya cukup mumpuni di bidang itu. Iya. Dan melihat skill mereka itu nggak main-main, fisiknya gila, tekniknya gila. Di situ membuat saya makin Lebih termotivasi. iya. Tapi nyinggung si Mr. X ini Mas X ini masih pada saat itu. Udah nggak lagi Udah nggak latihan lagi, karena cowok itu kan kalau sudah lulus sekolah tuh pasti terjun ke dunia kerja Dunia gitu. kerja, Jadi ada mengharuskan hal yang ingin iya, dia kejar lagi kan. mengharuskan dia untuk menghasilkan uang. Nah, Berarti syukurnya pada saat itu sudah hubungan itu sudah berakhir, tapi ada motivasi baru tetap bertahan. tetap bertahan seperti Iya. itu ya. Nah, gini sedikit menyinggung, Caca kan orangnya tinggi nih, terus habis itu perempuan. Banyak yang kita lihat jarang nih di PSHT sendiri perempuan kemudian melakukan perawatan, bisa dibilang itu menarik juga cantik, jarang yang jadi sampai akhir. Karena beberapa pengalaman termasuk saya sendiri selama latihan itu jarang banget menemukan yang perempuan yang bahasa kita itu mungkin dia cocok nih jadi model gitu, tapi lebih milih menjadi atlet. Itu jarang banget kita temukan itu. Kenapa nggak beralih menjadi model? Karena kalau menurut saya jadi model itu nggak harus berpenampilan yang cewek banget gitu, nggak perlu dengan keadaan yang cewek yang punya skill dan punya paras yang lumayan gitu kan, memakai atribut kayak silat itu bisa dibilang model dan silat juga gitu, tapi nggak juga harus jadi model yang harus cantik dengan pakaian seperti itu. Seyogianya model Iya. seperti apa ya? Cuman kalau saya pribadi, saya pernah terjun ke dunia model, tapi nggak lama. Udah lama. Iya, karena Itu kapan tuh? 2016 kelas 2 SMK. iya. SMK ya. Oh, kemarin Iya. kan di SMK. Iya. Nah, terus karena itu bertahannya cuma 4 bulanan gitu, kurang lebih 4 bulan. Karena waktu itu zamannya habis pengesahan, masih tangan ini masih luka-luka gitu, masih ada kunetnya kan, bekas Iya, yang push up bekas. ngedrop kayak gitu tuh. Jadi merasa minder nih sama yang lain Lain dan ya nggak bertahan lama. Jadi karena itu sebenarnya banyak sih juga yang bilang bahwa kenapa nggak jadi model aja cantik, tapi ya gimana lagi gitu, saya pribadi ya nggak terlalu suka feminim banget gitu. banget. Saya pun orangnya agak laki juga, tapi bisa menempatkan menempatkan diri pada iya, tempatnya gitu. Ya. kalau tandingnya harus laki Harus gitu. laki gitu. Kalau jadi model sekilas mungkin kan ya bisa juga. Bisa juga pose, tapi dengan pose yang kayak pasang gitu, Iya. dengan atribut pakai Jadi seragam. memang dari awal kita cerita sampai akhir ini mungkin saya nilai tuh Caca ini orangnya adalah ya memang mungkin turunan dari ayahnya, memang berjiwa orang-orang yang menyukai silat bela diri. Bela seperti diri. itu. Bahkan dia pun lebih memilih untuk mendalami bela diri daripada model. Iya. Kan padahal yang kunat di tangan itu saat ini pun sudah hilang ya, tapi Hampir hilang. hampir hilang, tapi maksudnya jiwanya masih tetap pengen di silat, lebih ke silat ya. Iya. Nah, Sampai orang tua saya tuh bilang kayak gini, khususnya mama ya yang bilang, dulu kan zaman dulu banget, zaman mama saya masih bujangan, anak perawan itu ya dijaga banget kan, jadi nggak pernah dibolehkan keluar rumah sekalipun perpisahan sekolah. Nah jadi mama tuh nggak mau ngelarang anaknya pas udah punya saya kan, nggak mau ngelarang saya sedikit pun karena nggak mau mengalamin yang seperti mama alamin dulu, kata mama gitu. paling tidak kan maksudnya perempuan pun perlu namanya basic untuk Bela pembelaan di- diri, iya, bela diri. ya kan.
kalaupun nanti terjadi sesuatu di luar, dia tahu cara menanganinya. Iya, Itu betul. paling tidak ada sedikit mental, oh aku tahu harus seperti ini gitu kan. Iya. Apalagi PSHT sendiri Mempunyai kegiatannya malam ya. Iya. Jadi berangkatnya malam juga pulangnya malam, bisa subuh hampir ya. subuh. Hampir subuh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, yang pertama dulu, saat ini kan lagi masih status sebagai atlet ya, Atlet dan mahasiswa. atlet dan mahasiswa. Mungkin kita akan bongkar tentang sisi atlet dari si Caca ini. Suka hal yang paling berkesan selama menjadi atlet. Hal yang berkesan, satu, menemui banyak orang-orang hebat lah begitu. Dan bisa menambah semangat saya untuk berlatih. Semangat, begitu juga mungkin wawasan ya. Iya, kan, ya? menambah wawasan teknik. Saya pun kalau bertemu dengan atlet hebat itu ya pasti ladak dikduk, cuman Iya. dari situ saya bisa mengopi ilmunya. Walaupun saya akhirnya kalah, tapi saya bisa mengopi ilmunya. Latihan. Karena ya kalah tadi itu pada akhirnya berputar, kita bisa Iya. jadi pemenang gitu. Iya, tinggal waktu yang menjawab dan rezeki dari yang di atas. Nah, Biasa. itu. Nah, kemudian hal yang paling menyakitkan atau hal yang paling tidak enak selama menjadi atlet yang paling diingat, yang paling berkesan lah. Kalau tadi kan kita bicara suka, tapi Iya. ini yang paling cerita duka. Saya pernah mengalami cedera yang membuat saya tidak bisa lanjut lagi ke semifinal. Iya. betul. Nah, Ya. tapi masih di posisi 3 bersama juaranya. Jadi saat itu tuh saya itu lagi nurunkan berat badan tuh, ngepres banget itu 5 hari 5 kilo. Iya. Nah, terus karena waktu yang dengan sesingkat mungkin itu nurunkan 5 hari 5 kilo itu, tingkat fisik saya itu menurun pas tanding performanya ya kan. Iya. Nah, jadi pas udah dipanggil nama itu saya tuh kurang pemanasan. Pemanasan. Nah, lalu pas tanding itu mengalami kesulitan, padahal musuhnya itu ya bisa dibilang lumayan mudah gitu bagi saya gitu. Cuman karena sudah saya mempres BB saya dengan 5 hari 5 kilo itu, terus kurang pemanasan, akhirnya pas selesai main saya habis lonjorkan kaki kayak gini kan, pas mau diri udah nggak bisa lurus lagi lututnya. Jadi langsung plak duduk kayak gitu. Terduduk lemas Iya, ya. lemas. Jadi itu langsung manggil pelatih nih kan, sambil digeteng sini sama teman. Ini dipijat kan sama pelatih, sampai ke belakang sini dipijat, tapi masih nggak bisa berdiri, masih nggak bisa tegak. Itu pertama kalinya saya mengalami hal yang mengerikan sebelum patah gitu. Nah, tapi jangan sampai patah ya. Iya, jangan sampai. Jangan sampai kejadian itu. Iya. Berarti tapi itu sudah selesai tanding. Sudah selesai tanding, selesai tanding. tapi berikutnya kan Nggak bisa lagi karena nggak bisa lagi cedera main tadi. karena nggak bisa lurus, gimana mau nendang gitu. Apalagi nih kiri kan buat kuda-kuda gitu, walaupun nendangnya kanan tapi kiri ini buat bertahan kan, jadi nggak bisa dipaksa. Itu malahan seleksi prapon kemarin itu, seleksi prapon iya. Jadi mungkin bukan rezeki, jangan dipaksa gitu, daripada kedepannya nanti nggak bisa latihan lagi, ya udah Lebih skip baik aja. dulu. Iya. Kalau boleh tahu, pernah nggak mendapatkan sindiran atau kritikan pedas Kalau saat ini? Maksudnya saat masih memulai, baru awal-awal tuh dapat kritikan pedas, seorang Caca masuk silat nih, gitu, atau ikut atlet. Kalau itu ya pastinya gitu, ada dari awal sampai akhir, sampai sekarang pun pasti ada yang menghina-hina. Cuman saya kurang menanggapin. Kalau dulu masih menanggapin ya kan, masih kayak masih anak 17-an gitu, 18, masih kebawa emosi gitu. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak ngerespon sama sekali, daripada buang-buang tenaga gitu. Lebih baik saya dicaci orang tuh makin saya cuci omongannya gitu. Iya. Jadi kalau saya menang gitu, makin panas mereka, jadi biarin aja gitu. Itu kebanyakan kritikan atau omongan-omongan netizen ya, Ya, itu orang-orang sekitar atau orang-orang asing atau bahkan keluarga, orang-orang terdekat. orang-orang terdekat Iya. juga ya. Iya. Biasa. Bukan dari keluarga, bukan dari orang jauh, tapi orang-orang terdekat Orang-orang juga terdekat yang juga. mungkin iri gitu. bisa Ya. jadi. Dengan cara seperti itu untuk menjatuhkan Iya. paling tidak mental, tapi untung
untungnya Caca ini kuat di mentalnya. Alhamdulillah masih dilatih juga Masih mentalnya. dilatih juga. Ingat nggak masih Cak komentar paling pedas pertama kali? Kalau kita bicara komentar pedas semua ya. Iya. Pedas banget namanya komentar netizen, apalagi kritikan. Cuma komentar paling pedas. Paling pertama otomatis. Paling ini kan. pertama, iya, saya Langsung ingat. dapat yang paling pedas apa Iya. itu komentarnya yang gimana? Itu mau tanding apa mau jadi model? Kenapa itu? Kok bisa ceritain? Itu ceritanya kan karena gimana ya, saya tuh kurang percaya diri kalau enggak pakai pensil alis. Iya. Serius, karena enggak ada alis sama sekali. Jadi kan mungkin Tipis saat ya, tipis. iya, Ada alis tapi tipis. ya. Nah, jadi pas mau tanding itu saya tuh pakai pensil alis dulu gitu, padahal pas tanding itu kan bisa berkeringat, bisa hilang, tapi saya tuh ya pakai pensil alis gitulah, biasalah pakai lifting gitu. Iya. Aduh, dan pelatih saya tuh yang dikomentarin gitu. Oh iya. Tapi peran sekitar. Orang ini kan saya itu kan punya pelatih nih yang jadi Iya. ofisial. Nah, terus beliau itu punya teman. Oh, temannya. Nah, temannya pelatih saya tuh bilang, "Kamu itu bawa atlet kok bawa atlet apa bawa model gitu." Itu pertanyaan yang saya ingat sampai sekarang dan merubah saya sampai sekarang juga. Nah, jadi kritikan pedas itu membuat saya seperti sekarang gitu. Hidup dari kritikan pedas. Iya. Itu membuat mental Caca jadi lebih kuat. Iya. Itu salah satunya. Tapi paling enggak penting nggak sih good looking tuh? Kalau good Kita looking bicara dalam Iya. bertanding ya, good looking atau mungkin penampil, kita nggak usah bilang good looking karena beberapa atlet yang kita perhatikan adalah ya cantik ya, iya. ada juga yang sangar. Mm-mm. Nah, apakah penting penampilan itu pada saat ingin bertanding? Kalau menurut saya penampilan untuk bertanding itu enggak ada nyambungnya sama sekali. Kan kalau tanding itu kan main teknik gitu sama performa fisiknya. Nah, kalau penampilan itu tergantung pribadi masing-masing. Iya. Kalau saya setiap mau tanding tuh pasti baju selalu digosok gitu, rapi. Terus kalau ya sudah ya mau sebelum berangkat itu ya minimal dandan lah Ya, gitu, biasa lah. terbiasa kan? Iya, terbiasa gitu. Terus menyiapkan hal-hal yang perlu gitu. Jadi nggak perlu harus good looking juga bisa aja. Cuman kalau good looking itu kan dari pribadi masing-masing. Benar. Dan good looking itu nggak harus cantik gitu, tapi dengan berpenampilan rapi dan iya. bersih, wangi itu sudah good looking menurut good looking. saya. Iya. Oke, terakhir Cak, buat dulur-dulur lain ataupun ya mungkin ada pesan secara universal buat mereka yang mau jadi atlet, buat teman-teman atau dulur-dulur di luar sana yang mau jadi atlet, ada saran atau pesan yang mau Caca sampaikan Ya. buat mereka apapun itu? Jadi untuk kalian yang mau punya bakat di bidang prestasi cabur pencak silat, itu jangan sampai kalian memandang, oh saya sudah berumur nggak bisa ikut latihan. Enggak. Saya pun berkecimpung di dunia silat, khususnya di prestasi itu baru menginjak 17 ke atas. Padahal seharusnya ya kalau orang mau prestasi itu harus usia dini dari SD. Dari SD. Tapi karena saya suka berpetualang, jadi saya baru fokusnya itu di 17 tahun ke atas. Nah, jadi jangan sampai mengeluh karena faktor usia. Tidak, faktor usia tidak tidak menentukan pengalaman yang didapat juga ya. Iya, pokoknya faktor usia itu tidak memutuskan bahwa nggak bisa berprestasi gitu, enggak. Dan yang usia muda pun bisa ikut, tapi dengan porsi yang berbeda dengan yang dewasa. Jadi jangan sampai takut. Nah, terus masalah teknik atau segala macam itu pasti bisa diasah. Dan kebetulan saya itu nggak ada bakat alaminya sama sekali. Dibandingkan dengan ada tuh teman saya yang mempunyai bakat alami, yang sekali ikut dikasih tahu gerakan ini langsung bisa. Nah, itu kalau saya enggak. Saya itu lebih ke ibarat pisau itu masih karatan. Jadi harus diasah tiap hari begitu. Ada kayak orang yang punya bakat alami kan, kalau pisau yang berkarat cuman diasah sekali langsung langsung tajam gitu. Kalau saya enggak. Nah, jadi buat kalian yang mau berkecimpung di silat, mau berprestasi itu harus semangat dan dilatih terus. Jangan dengarkan omongan orang yang bilang
kamu tuh nggak bisa ikut silat karena udah ketuaan. Sekarang pun yang umur 50 tahun pun ada yang ada yang ikut silat di PSHT. Ada yang masih mungkin kayak kekurangan gitu, kayak misalkan cacat itu masih ada semangat beliau untuk ikut. Jadi selagi ada semangat, kenapa enggak gitu gabung. Nah gitu. Ya oke, mungkin cukup sekian kesimpulan yang dari kita ambil dari cerita Caca, lika-liku kehidupan dia yang mulai dari lebih baik menjadi model daripada atlet, itu kata orang-orang sekitar, tapi dia lebih memilih untuk terjun ke dunia bela diri sampai menjadi atlet, kemudian menjadi warga dan mengabdi di Persaudaraan Setia Hati Trate sampai detik ini sekitar 7 tahun, tapi berkecimpung sekitar 12 tahun ya. Iya. Nah, jadi buat kalian, siapapun kalian, baik itu seorang warga PSHT ataupun bukan warga PSHT, ingin menjadi atlet, semua pasti bisa ya, Asal mau berusaha. Yakinkan diri kalian kalau kalian tuh bisa menjadi atlet atau menggapai apa yang ingin kalian inginkan, yang menjadi rencana kalian, asal kalian punya niat dan mau berusaha untuk mendapatkan itu ya. Luar biasa. Oke, cukup sampai di sini untuk video kita ngobrol santai dengan bintang tamu kali ini, Caca, seorang atlet bela diri juga sekaligus model. Enggak. Di daerah Banjarmasin ya. Oke, mungkin aku tutup aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video podcast atau ngobrol santai tentunya di Pojok Teratai. Aku Arsyad dan Caca di sini. Sampai jumpa.